Halo, welcome back to the channel. Topik bacaan untuk kali ini adalah kebenaran yang segera terungkap sesuai dengan judul video ini. Ya, perkenalkan bagi yang baru di channel aku Wins Healing, bisa panggil aku Wins. Tujuan aku membuat channel YouTube ini, video-video ini adalah untuk sekedar berbagi pesan, menjadi penyambung pesan semesta bagi mereka yang membutuhkan pesan-pesan ini. Ya, kali ini aku memakai ornamen ini untuk pemilihan pile-nya, ya. Dan kita lihat di sini ada 3 pilihan. Yang pertama, pile nomor 1. Ya, gambarannya yang ini. Ya, topengnya. Lalu pile 2 ini. Ya. Lalu pile 3 yang ini. Ya, silahkan dipilih sesuai dengan intuisi kamu, milih yang mana. Ya, ini adalah bacaan general reading ya, jadi silahkan ambil pesan-pesan yang bisa bermanfaat ya, dan tinggalkan sisanya. Kamu bisa ketarik ke lebih dari satu juga ya. Kadang misalkan kok saya ketarik ke 1 dan 2 ya, atau 2 dan 3, atau 1 dan 3, kadang bisa terjadi ya. Mungkin ada pesan-pesan di kedua pilihan tersebut ya, kedua pile tersebut. Kadang bisa bahkan terjadi ketiga-tiganya kamu kerasa terpanggil ingin dengerin gitu ya. Itu juga mungkin ada pesan-pesan di situ untuk kamu. Jadi ikutin, ngalir saja dengan intuisi kamu. Kalau kalau yang kamu pilih itu tidak resonate sama kamu, kamu bisa coba pilih yang lain. Ya, kadang kita salah menarik intuisi, itu bisa terjadi juga. Ya, jadi lagi-lagi mengalirlah saja dengan itu, kamu yang rasakan sendiri resonansinya dengan batin kamu seperti apa. Ya, kalau misalkan tidak sama sekali bacaan ini tidak nyambung atau resonan sama situasi kamu, berarti mungkin kamu belum membutuhkan pesan-pesan yang ada di sini. Ya, atau bacaan ini mungkin bukan untuk kamu. Jadi ini bagi mereka yang membutuhkan saja, karena ini general reading. Oke? Semoga ini bisa bermanfaat untuk kamu. And I'll see you guys in the reading. Thank you. Halo pile nomor 1, bagi kalian yang memilih topeng ini adalah bacaan kamu, general reading tentang kebenaran yang segera terungkap untuk kamu. Ya, kalian memilih topeng yang ini, pile nomor 1. Ya, ini topeng Venice. Dari Venice ya, maksudnya dari Venice, Italia, yang memang mereka pakai topeng-topeng ini biasanya di acara-acara karnaval ya, atau karnaval. Ya, ada di sini. Ya, jadi pile nomor 1 ini kalau yang aku rasakan mungkin kebenaran versi kamu itu adalah lepasnya topeng-topeng orang-orang yang mungkin ada di sekitar kamu, pile nomor 1. Ya, gitu. Jadi dan mungkin karena kamu sendiri juga semakin kesini ya, semakin kesini semakin menemukan sisi kebenaran diri kamu sendiri, menemukan sisi otentiknya diri kamu sendiri. Ya, kamu aku merasa nih pile nomor 1 adalah orang-orang yang semakin kesini, semakin gak takut untuk jadi dirinya sendiri, semakin gak takut untuk mengekspresikan apa adanya yang kamu rasakan ya, seperti itu pile nomor 1. Sehingga resonansi energi kamu sekarang sudah berbeda pile nomor 1, dan semesta memantulkan kembali resonansi energi kamu atau vibrasi kamu ini dengan terungkapnya kebenaran-kebenaran atas situasi kamu saat ini. Topeng-topeng kamu lepas, dan topeng-topeng orang-orang di sekitar kamu juga lepas. Biasanya akan kelihatan yang mana yang memang sebenarnya orang-orang baik dan tidak baik dalam hidup kamu. Situasi baik dan situasi tidak baik. Ya, seperti itu. Seperti itu pile nomor 1 yang aku lihat. Ya, jadi itu kenapa kamu memilih pile nomor 1 ini. Ya, jadi semesta itu cuman pengen kamu itu bisa sadar dan bisa melihat lagi ya, pile nomor 1, supaya biasanya kalau kayak gini terjadi berarti akan ada semacam proses penyelarasan ulang untuk kamu ya. Jadi kamu itu selaras dengan seseorang atau tidak, dengan situasi atau tidak, dan yang mana yang nanti memang
akan bisa jalan sama-sama kamu gitu ke depan, ke jalan yang memang sudah ditetapkan untuk kamu, ke jalan yang memang kamu sudah semakin, karena kamu pun pound nomor satu sudah semakin selaras dengan tujuan kamu saat ini gitu ya. Ibaratnya kamu udah on track nih, kamu udah di garisnya nih saat ini. Nah nanti tinggal siapa atau apa, situasi-situasi apa yang bisa ngikut sama kamu di dalam jalan yang sudah uh, terbentuk untuk kamu ini, pal nomor satu. Intinya sih seperti itu ya, tapi kita lihat di kartu-kartunya nih, pal satu ya, let's see. Untuk pal nomor satu, aku doa sebentar. Oke, kebenaran yang akan segera terungkap untuk pal nomor satu. Oke, kita ada Queen of Wands ya. Queen of Cups, interesting. The Sun, the Devil. Oke. Oke, kita ada The Sun, ada the Devil. Page of Wands. Page of Pentacles. Eight of Wands. Sama kartu yang jatuh ini adalah Nine of Swords. Oke. Bawah decknya kita ada Seven of Wands. Oke. Ya. Pal nomor satu yang aku lihat di sini ini udah sangat jelas sih. Ya, berarti ini akan menjadi ada satu orang spesifik di sini ya, dalam hidup kamu yang aku lihat, yang memang akan terlihat sisi kebenarannya yang akan terungkap di sini, topeng yang akan terbuka ya. Dan untuk sebagian besar dari kamu ini energinya benar-benar bentar lagi ya. Feeling aku hitungan hari ya, hitungan hari dari kapan kamu mendengar bacaan ini atau menonton bacaan ini, ada semacam sesuatu yang akan terungkap atau terbongkar di sini yang aku lihat ya gitu. Ini karena ada energi Eight of Wands sama Nine of Swords, ini tuh kayak energinya seperti air yang udah dikit lagi mendidih gitu ya, seperti itu, udah panas, udah mulai ngegelembung gitu, seperti itu situasinya. Itu yang aku rasain sih pal nomor satu ya. Pesan semesta untuk kamu melewati situasi ini, pal nomor satu, kamu nggak perlu gimana-gimana, kamu nggak perlu cari-cari kesalahan orang ini ya. Semakin kamu cari-cari, semakin kamu utak-utik, semakin kamu gali-gali ya, kamu tuh sebenarnya nggak akan nemuin apa-apa ya. Siapapun orang ini yang lagi tipu muslihat sama kamu, pal nomor satu, ini orang, aku bilang aja ya, orang yang pintar menyembunyikan ya. Di sini dengan Page of Pentacles dan the Devil, ini orang licik ya, orang licik dalam artian kamu semakin cari-cari kamu nggak akan nemu apa ya jatuhnya, bukti atau mungkin apapun itu ya. Yang jagain kamu di sini pal nomor satu cuman berpesan ya, penjaga kamu cuman berpesan ketika nanti waktunya sudah siap ya, untuk kamu mengetahui apapun informasi yang kamu perlu ketahui di sini, ini akan muncul tiba-tiba untuk kamu.
kamu diminta untuk menghilangkan energi ketakutan dan anxiety kamu dulu. Kalau kamu mau lihat kebenaran-kebenaran ini, kamu mau segala bentuk topeng ini lepas, kamu harus tenang dalam situasi kamu dulu. Semakin kamu ribet, semakin kamu takut, ya, semakin kamu gelisah, kamu nggak tenang, kamu akan semakin buta sama situasi ini, power nomor 1. Ya, ketenangan kamu yang akan bikin kamu tuh ngelihat detail-detail apa yang kamu itu mungkin selama ini miss. Ya, selama ini kamu kelewat gitu detailnya, atau mungkin nanti ini akan muncul lagi dan kamu jadi bisa lihat jelas gitu loh. Kenapa kamu diminta untuk tenang? Karena mulut orang bisa bohong. Apa yang kamu bisa lihat, apa yang kamu lihat bisa menipu kamu. Tetapi yang nggak bisa bohongin kamu adalah getaran energi. Ya, energi itu nggak bisa bohong. Kalau kamu sudah bisa resonate sama energi siapapun sosok ini, ya, dengan ketenangan batin kamu di sini, power nomor 1, kamu udah akan langsung bisa ngerasa ada yang janggal apa enggak, orang ini bohong apa enggak, gitu-gitu loh. Tanpa kamu harus emosi, harus marah-marah, harus misalkan buka-buka handphone orang ini, misalkan contoh ya, seperti itu. Atau mencari-cari bukti sana sini, itu nanti datang sendiri untuk kamu. Kamu nggak usah cari nih page of wands kebalik, kamu nggak usah cari, nanti semesta yang akan bawain ini ke kamu. Ketika respon kamu sudah tenang, respon kamu sudah yakin, respon kamu sudah percaya, power nomor 1, keyakinan kamu akan berbuah kebenaran. Titik terang akan muncul di sini dengan kartu The Sun. Energi kamu harus positif dulu. Ya, energi kamu harus ada di atas energi orang ini dulu, siapapun orang ini yang lagi ada tipu muslihat sama kamu. Karena orang ini orang yang kelihatan orang baik, ya, kelihatan orang-orang di sekitarnya baik, mungkin orang ini orang yang dipuja-puja sama beberapa orang di sekitarnya, ya, tetapi dalamnya bukan seperti apa yang terlihat. Banyak tipu muslihat di sini yang nanti kamu akan lihat. Karena di sini ada the devil. Orang ini tricky sekali. Ya, gitu. Ya, dan mainnya memang halus gitu ya, seperti itu. Cara main orang ini halus. Ya, aku ngomong cara main halus ini, kamu yang bisa mendeskripsikan sendiri bagaimana. Intinya orang ini lihai dalam tipu muslihat atau berbohong, atau membuat image dia itu baik di depan orang-orang, tetapi dia punya niatan yang tidak baik, seperti itu. Ya, power nomor 1. Siapapun orang atau situasi ini, power nomor 1, aku ngelihat di sini, belakangan ini, seperti dia pun juga lagi gelisah sama sesuatu nih yang aku lihat. Ya, dia juga lagi anxious sama sesuatu. Karena mungkin dia pun juga ada ketakutan tersendiri, di mana dia ngerasa kok mungkin semakin kesini, mungkin posisinya semakin terancam gitu ya. Tirai-tirai udah mulai kebuka satu-satu. Dia panik nih, power nomor 1. Aku bisa ngerasain energi orang ini. Ya, dia panik kalau nanti kedoknya kebuka atau ketahuan gitu, power nomor 1. Tapi kan seperti aku bilang, energi kamu harus lebih tinggi dari dia untuk kamu bisa melihat pencerahan Tuhan semesta, untuk kamu bisa merasakan ke sana. Ya, jangan kamu juga jadinya ngedrop, kamunya juga jadi ketakutan. Ya, kalau kamu ketakutan, energi kamu drop, ya dia akan menang atas kamu. Kamu nggak akan bisa menang atas orang ini, bagaimanapun kamu nggak akan nemu kebenaran itu. Power nomor 1. Jadi ujian spiritual kamu saat ini adalah untuk pegang keyakinan. Selama niatan kamu selalu baik, selalu jujur apa adanya, terus jadi orang yang baik dan jujur apa adanya, power nomor 1, kamu akan menerima buah kejujuran dan kebenaran. Itu janji semesta atas situasi ini. Ya, sebenarnya bukan janji gimana, karena memang itu hukum energi juga. Itu hukum alam semesta ini. Karma itu ada, tapi karma ini akan cuman bisa berputar kalau kamu tenang dulu, kalau kamu mengikhlaskan apapun yang terjadi dulu di sini. Ya, energi kamu ini dulu. Nanti kalau kebenarannya udah muncul kayak gimana, baru kamu yang nanti menentukan langkah-langkah yang kamu mau ambil itu apa.
gitu. Apapun situasi ini, power nomor satu, kamu lagi belajar suatu pelajaran hidup yang sangat amat besar. Kamu nggak akan rugi apapun di sini. Ya, bagaimanapun hasilnya nanti dari situasi ini. Ya, aku nggak mau terlalu fokus ke hasilnya, karena untuk dari ini kan bacaan banyak orang nanti akan berbeda-beda nih. Pilihan yang kamu ambil, jalan yang terbuka ya, seperti itu. Cuman proses dan progresnya, bagaimana tali ini akan tersambung, kira-kira seperti ini gambarannya. Ya, ini orang topengnya udah mau expired nih. Ya, gitu. Kuncinya cuman bener-bener di ketenangan kamu sendiri. Nanti itu akan ada tiba-tiba sesuatu yang nongol. Nanti orang ini tiba-tiba kepleset, tiba-tiba ketahuan sesuatu gitu-gitu lah. Ya, power nomor satu. Gitu. Ya, jadi kamu nggak usah khawatir. Semesta cuman berpesan ke kamu, orang baik dan jujur itu disayang Tuhan. Udah, gitu aja. Kamu nggak usah khawatir. Kamu tetap ada di vibrasi positif ini. Pegang keyakinan, diem-diem baik aja, ya. Tapi tetap aware ya, gitu. Tetap sadar sama keadaan sekeliling kamu. Tetap aware. Tapi jangan sampai energi kamu hancur dalam proses ini. Karena ketakutan kamu sendiri, karena asumsi-asumsi kamu sendiri, dan lain-lain. Ini pelajaran spiritual kamu. Challenge kamu bisa percaya nggak Tuhan semesta bekerja di balik situasi ini atau tidak. Hati-hati, terutama bagi kalian yang terobsesi dengan mencari bukti atau kebenaran dari situasi ini. Entah kamu datang ke tarot reader atau kayak ke apa, nanyain terus soal ini, kamu ketakutan terus, gelisah terus, energi kamu jadi jelek. Ya, bukan berarti kamu nggak boleh menangkap informasi. Ya, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi kamu sendiri yang menilai, apakah dengan aku mencari informasi ini, itu akarnya dari ketakutan saya, kegelisahan saya, atau bagaimana? Keparnoan kamu sendiri atau kayak gimana? Hati-hati. Ini energi bisa bumerang ke kamu, malah kamu yang nanti akan jadi bermasalah dalam situasi ini, power nomor satu. Ya, itu sih petunjuk pesannya untuk kamu. Ya, jadi kamu tenang dulu. Ya, power satu. Kalau itu sudah terlanjur terjadi, berarti fokus kamu untuk tidak mencari-cari lagi jawaban ini, tapi mencari ketenangan batin kamu dulu. Meditasi dulu, bawa dalam doa kamu, ya. Kamu balik ke vibrasi energi positif dulu, seperti itu. Ya, nanti akan ini sendiri, terpanggil sendiri. Kalaupun kamu nanti misalkan ada orang yang ngebantu kamu untuk membuka kebenaran ini, entah mungkin dari tarot reader atau dari apa gitu ya, seperti itu. Biarlah proses itu mengalir sendiri. Nanti kamu ketarik sendiri, kepanggil sendiri ke siapa yang bisa bantu kamu gitu. Tapi bukan karena kamu ngegas sana sini gitu loh, paham kan? Kamu sibuk gelisah mencari jawaban-jawaban ini, seperti itu. Ya, jadi rasakan kembali beda energinya tuh dari mana. Oke, power nomor satu. Ya. Ya, bahkan di sini ada kartu The Sun sama The Devil. Ini tuh seperti ngomongin lama-lama vibras energi kamu sama energi siapapun orang ini semakin kesini semakin bentrok. Ya, semakin bentrok, power nomor satu. Jadi biasanya nanti akan jadi sering banyak cekcok gitu-gitu ya, atau kamu semakin ngerasa kok kayak semakin nggak cocok ya energinya sama orang ini gitu-gitu ya, seperti itu. Karena The Sun sama The Devil ini energinya bertolak belakang ya, bertolak belakang nih. Yang satu terang, yang satu lebih dark nih, lebih gelap ya, gitu energinya. Ya, di sini ada Maitreya ya, body satwanya cinta kasih. Ya, bisa jadi mungkin apapun situasi ini ada sangkut pautnya situasinya sama situasi love life atau percintaan, power nomor satu. Ya, gitu. Tapi kalau enggak, minimal ini pertemanan. Ya, pertemanan atau
ya koneksi yang orang dekat gitu loh, seperti itu. Tapi untuk sebagian besar dari kamu sepertinya ini ada elemen love-nya. Ya. Ya. Ya gitu yang aku lihat, the devil ini orang itu tuh orang siapapun orang ini yang bertopeng ini pinter ngomong banget gitu ya. Omongan dia tuh seperti orang-orang tuh percaya, orang-orang tuh nurut gitu-gitu ya, power nomor 1. Ya karena di sini ada si Kurukula nih. Dia memang apa ya? Punya energi enchantress atau apa ya? Sedaktif gitu energinya. Jadi energinya tuh menggoda ya, seperti itu. Jadi dia itu tipe yang memang tipe penggoda lah. Tipe penggoda dalam artian bukan berarti dia gimana-gimana. Ini tergantung konteks ya. Karena ini bacaan banyak orang. Tapi orang itu gampang banget seperti mau sama dia gitu loh, seperti itu. Ya, siapapun orang ini. Tapi dengan kartu ini, semesta tuh lagi mau beri pelajaran ke orang ini yang aku lihat. Jadi kamu jangan heran kalau misalkan nanti ketika momennya kebenaran ini terungkap untuk kamu, mungkin orang ini akan kena semacam tamparan atau pelajarannya dia sendiri. Entah apapun karmanya. Ya, fokus kamu, PR kamu di sini untuk tenang dan tidak rusak energi kamu gara-gara energi orang ini. Jangan jadi parno, jangan jadi gelisah, jangan jadi terus mikirin orang ini terus, jangan, ngerti kan kayak gitu. Balikin lagi energi cahaya kamu. Disinilah petunjuk-petunjuk cahaya Tuhan semesta baru akan hadir dalam hidup kamu. Disinilah baru yang bantuin kamu ini akan bisa nolong kamu untuk bebas atau keluar dari apapun situasi ini ke arah kesembuhan. Ya, ke arah jadinya kamu jadi tahu gitu loh, harus apa, harus bagaimana, dan seterusnya. Ya, power nomor 1 itu sih. Ya, kamu yang ya, begitu ya, sorry terpotong videonya barusan. Ya, jadi di bawah decknya ada Seven of Wands. Jadi mungkin ini situasi yang sebenarnya selama ini tuh sudah kayak ketahan-tahan di kamu gitu loh. Ya, ini udah mungkin sudah berjalan sekian lama, kamu masih belum menemukan pencerahannya gitu-gitu ya. Ini kunci jawaban kamu. Kalau kamu mau ini masalah ini beres, pencerahan ini hadir, kebenaran terungkap, PR kamu yang tadi aku bilang, nggak ada jalan lain, power nomor 1. Kalau kamu masuk ke dalam energi ini, ya kamunya nggak bisa tenang, kegelapan, maka ini akan semakin gelap untuk kamu. Ya, gitu. Oke, sebelum aku lanjutin bacaan ini ke oracle-nya, aku cuman akan ngelihat di sini energi zodiak yang muncul. Ya, di sini mungkin ini bisa jadi petunjuk tambahan, tapi jangan terlalu terpatok sama zodiak ini ya, karena ini lagi-lagi energi banyak orang. Tapi ini mungkin petunjuk, kalau resonate ya berarti ini tambahan resonansi energi lagi untuk kamu. Ya, power nomor 1. Kita punya Leo, kencang, Aries, Sagittarius, Capricorn, ya, Cancer, Scorpio, ada Pisces. Ya, cukup banyak sih di sini, Taurus dan Virgo juga ada ya. Tapi dari yang paling kencang ke paling ini ya, seperti itu. Ya. Oke, itu sih power nomor 1. Nah, untuk oracle-nya kali ini aku cuma mau ambil 1 kartu doang. Ya, untuk menjadi seperti satu frase atau 1 kata yang mungkin bisa menjadi petunjuk atau jawaban dari sosok penjaga kamu dalam situasi ini, power nomor 1. Kita lihat ya. Aku doa sebentar. Oke, power nomor 1. Kebenaran yang segera terungkap. Kebenaran yang segera terungkap untuk power nomor 1. Oke. Peaceful resolution. Kartu kamu. Ya, berarti di sini cuma dibilang, apapun nanti bentuk kebenaran yang akan terungkap ini, kamu akan bisa menyelesaikan ini dengan cara damai. Dengan cara damai dalam artian
kamu nggak harus tonjok-tonjokan sama orang ini, tidak. Tapi kamu akan bisa mengambil semacam keputusan atau langkah dengan kedamaian hati. Berarti artinya kamu sudah bisa berdamai sama situasi ini. Ya, itu yang aku lihat sih. Ya, dan banyak kartu water di sini. Bawah decknya juga elemennya air ya. Nih, si ini air. Ya, meskipun dia wands, tapi kalau di deck yang ini, deck yang aku pakai, wands di sini elemennya air. Ya, jadi water signs lagi-lagi disorot di sini, Pisces, Cancer, Scorpio. Ya, tetapi ya ini kan gambarannya Vajra ya, gitu. Elemennya air. Kamu kalau mau meditasi ya, cari Om meditation ya, atau kamu dengerin mantra Om atau Om meditation. Ini akan membawa pencerahan untuk kamu, pile nomor 1. Kalau udah berarti kamu terusin lagi, cuman ini aku konfirmasikan ya, gitu. Bagi kalian ini kan bacaan banyak orang ya, lagi-lagi bagi kalian yang saat ini sedang mungkin konsultasi ke seseorang spiritualis seperti itu, beberapa dari kalian mungkin ini gambarannya seperti sosok, nggak tahu ya, monk yang mungkin artinya dia seperti guru spiritual seperti itu ya, atau biku bante gitu ya. Aku juga ngelihat beberapa dari kamu karena monk kan seperti itu. Atau ya siapapun orang yang kamu yakini gitu ya, ini tidak terpatok sama agama apapun. Power nomor 1, itu semesta lagi bantu kamu lewat orang ini gitu ya, gitu. Semesta lagi pakai orang ini untuk bantu kamu, karena aku merasakan energi seseorang monk di sini, atau seseorang seperti orang yang sudah tercerahkan secara spiritual yang akan bantu kamu di sini ya, gitu. Tenang aja, maksudnya kamu tuh lagi dibantuin saat ini. Aku melihat situasi ini tuh sudah mulai bergerak, topeng-topeng semakin kelihatan gitu ya. Biasanya orang yang begini nih, yang pinter bermain ya seperti ini, nanti dia kepleset sendiri, terus nanti kelihatan deh aslinya gitu. Seperti itu ya, kalau nomor 1. Nah, sekarang orang ini lagi agak stres nih, karena dia semakin ngerasa posisinya semakin terancam ya. Tirai-tirai udah kebuka satu-satu seperti itu. Ini cuma tinggal tunggu waktu doang, Pak, nomor 1. Hitungan hari dari sekarang akan terbuka semacam informasi atau petunjuk. Cuman kamu jangan diwanti-wanti lagi-lagi di sini, jangan masuk ke energi gelisah yang terlalu berlarut. Balikin energi positif kamu lagi. Ya, itu aja pesannya. Peaceful resolution. Semua akan berujung damai untuk kamu. Oke? Iya. Itu aja sih power nomor 1 petunjuknya. Semoga ini bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Ya, jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun itu silahkan. Mungkin bisa membantu siapapun yang membacanya. Ya. Terima kasih bagi yang sudah meluangkan waktu dan energinya untuk itu. Jika kalian terpanggil untuk sesi konsultasi, ya, personal reading, healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Ya, nama Instagramnya sama Winsiling juga seperti nama channel YouTube ini. Kalau mau tanya-tanya dulu jangan malu-malu. Biasanya aku akan langsung kirimkan katalognya untuk personal reading. Kamu bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Ya. Dan kalau masih bingung silahkan tanya-tanya lagi saja. Power nomor 1. Ya, personal reading ini tidak ada unsur paksaan. Pintu aku terbuka bagi siapapun yang merasa terpanggil dan siap untuk menerima petunjuk semesta. Ya, ini berlaku bagi apapun, siapapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Apapun permasalahannya, pasti akan diberikan petunjuknya. Ya, dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga, Pak, nomor 1. Terima kasih atas
segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Yang nomor satu, aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dari jauh. Untuk segala yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck untuk kamu ke depannya. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Thank you so much, take care, and have a nice day. Paul nomor 1, bye-bye, see you. Halo Paul nomor 2, bagi kalian yang memilih ornamen ini, ya, ini barong. Barong dari Bali, Indonesia, ya. Paul nomor 2. Ini yang kalian pilih. Jadi sebenarnya aku nggak sepenuhnya paham ya tentang sejarahnya atau mungkin secara adat atau culture, tapi yang aku tahu saja secara general itu memang barong itu kan seperti menceritakan, kalau dalam cerita ininya ya, cerita rakyatnya atau sejarahnya itu, dia menceritakan seperti perang antara baik dan buruk gitu ya, yin and yang, cahaya kegelapan seperti itu. Ya, jadi kalau yang aku lihat ini lebih kayak ke sosok protektor atau sosok penjaga Paul nomor 2. Jadi mungkin bacaan ini untuk Paul nomor 2 ini akan konteksnya agak dalam secara spiritual yang aku lihat. Ya, jadi kalau kebenaran yang segera terungkap mungkin untuk Paul nomor 2 adalah terbukanya atau semakin jelasnya tentang siapa yang menjaga kamu. Ya, sosok-sosok penjaga kamu nih, kemana kamu diarahkan, ke situasi-situasi seperti apa, peran kamu di dalam kehidupan ini, seperti itu. Paul nomor 2. Ini yang ada semacam kebenaran atau informasi yang nanti akan kamu tuh ngeklik banget sama ini. Oh ya udah, memang aku itu ini, aku itu seperti ini, penjagaku ini adalah ini gitu ya. Dan ternyata sekarang aku lagi diarahkan untuk sesuatu ini. Sudah siap waktunya untuk ini semua terbongkar dan terbuka. Ya, dan tadi ada elemen antara kebaikan dan kejahatan seperti itu. Ya, gitu. Jadi mungkin juga nanti kamu akan ke filter sendiri ya dari orang-orang yang berniat jahat seperti itu, orang-orang yang mungkin nanti akan ngeganggu perjalanan kamu akan diprotek nih. Energi proteksi ini besar sekali. Ya, jadi karena kamu sudah akhirnya ketemu gitu, ngeklik sama kesadaran yang cukup tinggi dalam perjalanan kamu saat ini. Mungkin bisa dibilang ini titik tertinggi kamu seumur hidup kamu sih, Paul nomor 2. Ya, dimanapun kamu berada saat ini di dalam perjalanan spiritual kamu, ini titik kesadaran tertinggi. Vibrasi kamu tuh udah makin naik. Ya, level kesadaran kamu tuh udah makin tinggi. Ke arah tercerahkannya tuh lebih besar lagi gitu. Di ini nanti kamu akan semakin lihat dengan jelas. Jadi kayaknya kalau Paul nomor 2 ini topengnya adalah topeng diri kamu sendiri. Ya, khusus untuk Paul nomor 2 ini. Ya, gitu. Jadi ini kayaknya lebih spiritual ya kalau Paul nomor 2. Oke, kita lihat ke kartu-kartunya nih Paul nomor 2. Ya, karena ini pun juga ada kayak tiga serpihan cermin gitu ya di sini nih. Ini kan artinya cerminan balik jiwa kamu gitu ya. Aku doa sebentar. Oke, Paul nomor 2, kita lihat petunjuk semesta ya, kebenaran yang segera terungkap. Oke, kita punya The Magician. Wow, oke. So nice. The Hangman kebalik. Oke. Four of Pentacles kebalik. Nine of Pentacles. Seven of Cups in reverse. Ya, bawah decknya kita ada King of Wands, Q in reverse, Three of Wands in reverse, ya, dan Ten of Swords in reverse. Bawah decknya kita ada Four of Wands. Paul nomor 2 ini udah clear banget
sangat-sangat jelas banget ini pertumbuhan spiritual kamu yang cukup meningkat sih yang aku lihat. Ya, jadi aku melihat seperti kesiapan secara batin dan tingkatan spiritual kamu untuk langkah selanjutnya dalam perjalanan hidup kamu. Ya, aku cuman mau bilang pile nomor 2 bagi kalian yang memilih pile ini, ya, mungkin jalan kamu itu nanti nggak jauh-jauh dari spiritual, ya, seperti itu. Bagaimanapun bentukannya atau konteksnya, ini nanti tergantung kamu, ya, tergantung karma masing-masing lagi, ya, karena ini bacaan banyak orang, ya, jadi maksudnya konteksnya itu misalkan ada yang memang nanti jalur hidupnya itu murni spiritual, misalkan ya kamu jadi penyembuh atau kamu jadi jadi guru spiritual atau apapun itu ada, ya. Tapi aku pun juga melihat di sini ada yang nanti mungkin setengah itu bukan berarti kamu setengah mateng atau kayak gimana, bukan, tapi misalkan kamu ngejalanin hal-hal lain juga gitu, misalkan kamu punya pekerjaan bentukan ide kreatif kamu misalkan apa, tapi nanti ada unsur-unsur spiritualnya di situ mungkin, ya, atau mungkin kamu ngejalanin dua hal sekaligus. Yang satu itu mungkin non spiritual, yang satu lagi spiritual, tapi tetap energi spiritual ini nggak lepas dari kamu, paham kan pal nomor 2? Ya, karena memang kamu secara karma atau secara kodrat yang aku lihat itu memang sifatnya adalah menjadi cerminan bagi orang-orang di sekitar kamu, ya. Berarti kamu tuh sosok-sosok inspirasi, ya, uh, uh, dan banyak orang yang mungkin nanti akan tersadarkan itu lewat kamu, ya, gitu. Jadi kayak kamu itu akan cukup banyak membuat orang lain ngaca sama dirinya gitu, pal nomor 2, ya. Makanya kalau kayak gini itu ya ada orang, udah pasti akan dualisme, ya, dalam artian banyak orang yang senang sama kamu karena kamu bantu mereka, tapi banyak orang yang akan nggak suka sama kamu juga karena kehadiran kamu itu men-trigger mereka gitu, ya, gitu. Jadi membuat mereka mungkin nggak suka gitu, ya, karena mereka jadi ketampar sama kamu, sama kehadiran kamu, bahkan kamu nggak usah ngomong apa-apa aja, ya, energi kamu itu memang seperti itu, ya. Jadi kamu adalah saluran pemutus karma sebenarnya, pal nomor 2 itu yang aku lihat, ya, gitu. Jadi kamu itu memang lahir di kehidupan kamu saat ini, dimanapun kamu berada, itu untuk membantu menaikkan tingkat kesadaran orang-orang yang ada di sekitar kamu, ya, seperti itu. Nah, ini yang aku lihat pal nomor 2, dimanapun titik saat ini, ya, dalam perjalanan spiritual kamu belum ketemu sama potensi tertinggi kamu, pal nomor 2. Banyak dari kalian yang baru memulai, banyak dari kalian yang sudah di tengah-tengah, tapi nanti akan ada semacam kenaikan kesadaran lagi, ya, kemana kamu harus berkarya lagi selanjutnya, seperti itu, ya. Pal nomor 2 nih, ada The Magician sama Pentacles. Pal nomor 2, kalian adalah orang-orang yang meskipun jalan kamu nggak lepas dari jalan spiritual, ya, di sini, tapi rezeki kamu itu besar di dalam kehidupan ini, pal nomor 2, ya. The Magician sama Nine of Pentacles ini cuman ngingetin kamu lagi di sini. Kalau kamu belum merasakan ini, ya, sadari kalau kamu tuh sebenarnya selama ini nggak pernah kurang loh, pal nomor 2. Ada aja bantuan dari sekitar kamu, ada aja bentukan kecukupan, apapun yang kamu perlukan itu semesta itu sediakan untuk kamu, ya. Kalau yang kamu rasa, ya, kamu belum merasa masih kurang ini, masih kurang itu, atau kayak gimana, berarti kamu belum siap menerimanya. Kamu secara spiritual belum matang untuk menerima manifestasi ini, pal nomor 2. Bukan berarti kamu tidak layak untuk ini, bukan, ya, gitu, ya, gitu. Jadi kesiapan kamu ya seimbangkan lagi, ya. Karena pal nomor 2 ini aku bilang aja nih, karmanya untuk orang-orang di pal nomor 2 ini adalah kontrol. Nih, Four of Pentacles. Ya, kontrol itu misalkan apa? Saya pengen ini, saya pengen itu, kekeh sama keinginan kita.
gitu ya. Apalagi mungkin sifat yang mungkin ada orang-orang di sini juga yang sifatnya sedikit controlling sebenarnya. Ingin mengontrol situasi-situasi supaya ngikutin apa yang saya mau. Atau saya maunya gini, pokoknya harus begini, gitu misalkan. Semakin kamu kayak gitu, semakin amburadul proses kamu di sini, Paul nomor 2. Ya, kontrol masalah waktu, kontrol masalah keinginan kamu. Ini bagian dari ego yang kamu akan hancurkan sendiri dalam proses ini. Ya, karena kalian hadir bukan untuk menuntut hasil-hasil ini. Bukan untuk menuntut orang-orang di sekitar kamu atau diri kamu sendiri untuk menemukan apa yang kamu inginkan. Ya, tapi kalau orang seperti kamu ini sudah balik lagi ke keinginan semesta akan diri kamu itu bagaimana. Tinggal kamunya yang mau percaya apakah jalan semesta, jalan Tuhan ini adalah baik untuk kamu atau enggak. Ini challenge kamu. Ya, bagi kalian yang belum melihat hasil, bagi kalian yang belum merasa kayak jalannya itu masih ketutup atau keblok, ini karena kamu masih ada elemen ini sangat kencang di kamu. Yang jagain kamu itu gak bisa ngegandeng kamu karena energi kamu terlalu keras. Ya, makanya maskulin ini kebalik nih, energinya King of Wands kebalik. Tapi jangan salahkan diri kamu ya, karena kamu mungkin memang terbentuk jadi orang yang seperti ini di dalam perjalanan hidup. Justru di sini kamu dinaikkan lagi kesadarannya. Semakin kamu ingin mengontrol situasi, maksain kehendak kamu sendiri, ya, semakin kamu akan buntu, pile nomor 2. Rezeki kamu akan buntu, kesadaran kamu akan buntu, kamu jadi bingung sendiri nih, kamu jadi hilang arah dan lain-lain. Bagi kalian yang merasa saat ini masih kehilangan arah, masih nggak tahu harus mulai dari mana, ini kuncinya, aku bilang aja. Kamu belajar masalah kontrol ini. Belajar bagaimana melepas situasi. Membiarkan itu mengalir. Mengalir tetapi dengan keyakinan. Mengalir tetapi dengan tetap upaya atas diri kamu sendiri. Effort yang kamu harus keluarkan juga ada. Pal nomor 2. Apapun manifestasi, mau itu rezeki, mau itu tujuan hidup, misi jiwa, apapun itu. Ya, itu akan sulit terjadi ke kamu kalau kamu masih punya kontrol akan ini. Ya, kontrol ini berlaku dalam apapun. Dalam masalah rezeki, pasangan, bisa jadi. Ya, gitu. Ya, ini, Three of Wands kebalik ini melambangkan terhambatnya perkembangan kamu. Banyak dari kalian yang bertahun-tahun stuck di sini, nih The Hangman. Tapi kebenaran yang segera terungkap untuk kamu adalah kesadaran akan ini, dan ini yang membuat akhirnya yang tadinya nyangkut jadi nggak nyangkut lagi nih. Kamu akhirnya sudah dapat pencerahan-pencerahannya, perspektif-perspektif baru, ya, cara berpikir baru, mindset baru untuk melanjutkan perjalanan kamu. Ketika ini sudah momennya hadir, kamu sudah siap, kemelekatan kamu atas keinginan kamu lepas, disitulah kamu akan bisa lihat sendiri, pencerahan akan datang, ya, kamu akan memilih jalan hidup kamu, Pal nomor 2. Dan jalan hidup yang kamu pilih ini, akan ada satu sosok penjaga yang akan menggandeng kamu jalan di situ. Ya, dan itu nanti pintu opportunity kebuka kanan kiri, orang-orang yang selaras akan kebuka sama kamu kalau belum. Ya, Pal nomor 2. Jadi karma kamu adalah untuk memanifestasi jalan hidup kamu sendiri, Pal nomor 2. Ya. Kalian itu seorang manifestor yang luar biasa, Pal nomor 2. Ya, keselarasan kalian sama energi, karena kan spiritual kamu karmanya ada, gitu ya. Tali spiritual kamu tuh sebenarnya kenceng, gede, ya, dan koneksi kamu sama penjaga kamu itu sebenarnya bisa terbentuk dengan sangat baik, Pal nomor 2. Itu yang membuat manifestasi itu lancar dalam hidup. Ya, lagi-lagi seberapa besar manifestasi ini, seberapa besar murninya hati kamu atau niatan kamu menjadi saluran energi baik ini.
Ya, energi baik itu saluran cinta kasih, saluran kedamaian, saluran kesejahteraan, rezeki gitu-gitu ya. Kalau kamu berdoanya ini ya, supaya kamu bisa jadi saluran kebaikan, cinta kasih, kedamaian, rezeki dan sejahtera. Karena apapun bentuk kesejahteraan atau rezeki yang diberikan ke kamu bukan semata-mata hanya untuk kamu di sini. Power nomor 2. Ini akan diberikan ke kamu. Semakin kamu sadar, kamu itu harus memakai ini untuk apa? Memakai cinta kamu, memakai rezeki kamu, memakai apapun yang ada di dalam hidup kamu ini saat ini. Untuk apa? Ya, power nomor 2. The Magician di sini, semesta cuman mengingatkan ke kamu apa yang kamu perlukan untuk perjalanan selanjutnya dalam hidup kamu. Kamu sudah punya semuanya saat ini. Jangan merasa diri kamu kurang. Ya, kalau kamu merasa diri kamu kurang, berarti masih ada sisi controlling di sini. Entah kamu perfeksionis, entah kamu pengennya, ya saya harus punya ini dulu, saya harus gini dulu. Ya, itu kamu akan stuck di situ, power nomor 2. Dengan kartu The Magician ini, semesta cuma bilang sama kamu, apa yang kamu perlukan saat ini, semuanya sudah ada. Dan apa yang kamu akan butuhkan nanti di masa depan, sudah disediakan semuanya. Kamu cuma tinggal perlu terhubung lagi, terkoneksi lagi, percaya diri lagi, independen lagi sama apa yang kamu inginkan di sini, power nomor 2. Ya, belajarlah. Kamu punya waktu saat ini, power nomor 2, untuk belajar tentang kemelekatan atas keinginan kamu sendiri. Baca lagi artikel, nonton lagi video apapun yang bisa membantu kamu mengimprove diri kamu di dalam kontrol ini. Ini karma kamu, soalnya kamu gak bisa lari dari ini, power nomor 2. Ya, bentukan kontrol, misalkan ya saya harus punya ini dulu, saya harus punya pasangan yang seperti ini dulu, saya pengennya ini gitu, seperti itu. Kita boleh punya keinginan, kita boleh memakai itu sebagai motivasi untuk kita sendiri gitu ya. Tapi kalau kamu menaruh kemelekatan kamu atas keinginan kamu sendiri, itu problemnya tuh di situ. Ya, jadi kamu belajar nih bagaimana tetap punya pengharapan tanpa maksain situasi, tanpa melekat sama apa yang kamu inginkan sendiri. Nah, contoh simple dalam manifestasi. Saya mau pasangan yang tinggi, kaya, putih, ganteng, misalkan seperti itu. Ya, badannya bagus, mungkin ini, kamu apapun yang kamu inginkan gitu ya. Kamu ubah ini menjadi kata-kata yang kamu bisa pakai di dalam afirmasi atau doa kamu, power nomor 2. Aku selaras. Simple. Ya, kalau kamu sudah mengamini kalau diri kamu selaras, berarti rezeki kamu akan selaras, pasanganmu akan selaras, orang-orang yang ada di sekitar kamu akan mengikuti afirmasi keselarasan kamu. Yang artinya apapun bentuk keselarasan ini, kamu sudah aminkan kalau ini adalah versi terbaik yang Tuhan semesta bisa kasih ke kamu. Karena yang tahu versi terbaiknya bukan kamu, power nomor 2. Ya, kalau ini belum beres, jalan kamu ke arah tujuan hidup kamu yang sebenarnya itu akan semakin ngeblur, atau kamu semakin stuck di dalam perjalanan kamu di sini. Ya, gitu.
Karena kamu punya karma spiritual ini. Ya. Banyak di luar sana ya berita, kalau menurut aku, konsepsi yang sebenarnya nggak sepenuhnya benar gitu ya. Banyak orang-orang di luar sana yang memakai konteks manifestasi ini sebagai sarana kasih PHP sama orang gitu lah. Ya, diduitin lagi atau kayak gimana gitu. Ya aku terang-terangan aja di sini. Power nomor 2. Tapi manifestasi itu hanya bisa terjadi kalau kemelekatan kamu itu semakin nol, energi kamu itu semakin murni, seperti itu. Kamu bisa punya energi murni di atas keinginan kamu. Baru manifestasi itu bisa terjadi. Ya. Ya kan banyak yang kayak, oh kamu bisa memanifest apapun yang kamu inginkan dalam hidup ini gitu ya. It depends, tergantung. Ya, tergantung kamu siap menerimanya. Energi kamu selaras apa enggak? Kamu mau pakai itu untuk apa? Gitu. Kalau kamu cuma mau pakai rezeki kamu cuma buat beli tas branded, rumah mobil bagus, gitu-gitu, ya pikirkan lagi. Tapi kalau kamu mengamini apapun rezeki yang masuk ke kamu seberapa besar itu bisa menjadi manfaat untuk apapun dan siapapun. Kamu akan menjadi saluran rezeki. Semakin niatan kamu besar akan ini, rezekimu akan semakin besar. Power nomor 2. Ya. Jadi kemelekatan kamu sama uang itu sudah tidak ada lagi. Bukan berarti kamu gak bisa jadi orang yang sukses dan orang yang berkecukupan sangat lebih gitu ya. Ibaratnya berkelimpahan lah, seperti itu. Bisa. Tapi berlimpahnya kamu didasari ketidakmelekatan. Ya, contoh berlimpah yang melekat itu seperti apa? Ya, kita jadi budaknya uang. Kita tidak memaster energi rezeki ini. Tapi kalau orang yang sadar, punya kesadaran batin dan spiritual, dia bisa memaster energi-energi yang dia punya, rezekinya, cintanya, dan lain-lain. Ini kamu tuh lagi mau diajarin ini, power nomor 2. Ya. Ibaratnya bisa jadi orang sukses, kaya gitu misalkan ya. Tapi kamu punya kesadaran atas energi ini. Jadi kamu tidak melekat ke keserakahan dan lain-lain. Banyak orang yang jalannya seperti ini terjebak di dalam siklus keserakahan mereka sendiri. Itu yang nanti suatu saat akan balik menampar kamu. Ya, nih Ten of Swords. Apa yang Tuhan semesta kasih ke kamu, itu bisa diambil kapan saja, power nomor 2. Ini aku bilang aja nih. Ya, apa yang dipercayakan ke kamu, kalau kamu tidak bijak akan itu, ini tidak bijaksana akan pasangan kamu, tidak bijaksana akan rezeki kamu, apapun ini, itu bisa di stop atau bisa diambil kapanpun. Apalagi kalau orang yang sudah akhirnya masuk ke dalam keangkuhan. Ya ini, sifat controlling ini tuh sebenarnya angkuh. Merasa dirinya dia yang paling benar. Jeblok nanti energinya. Ya intinya seperti itu. Jadi kebenaran yang akan segera terungkap untuk kamu adalah kesadaran diri kamu tentang ini semua. Dan kamu semakin, seperti aku bilang, yang terungkap itu ya nanti sosok penjaga kamu yang kamu akan bisa ngerti itu siapa sebenarnya dan lain-lain. Langkah kamu tuh harus bagaimana, kemana, arahnya bagaimana, apakah full spiritual, atau apakah dibagi 2, atau kayak gimana. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kamu yang sampai saat ini belum kejawab karena ini. Karena kamu masih ngotot sama sesuatu. Ya, power nomor 2. Ini.
Selesaikan siklus ini. Ya, Ten of Swords kebalik ini. Yang jagain kamu minta kamu selesaikan siklus ini. Berproseslah, terbuka lagi secara pikiran dan hati atas pesan ini. Power nomor 2 ini kunci kamu. Kalau kamu ngerti sama pesan ini, kamu jalanin ini. Aku yakin ini kebuka semua untuk kamu. Kalian ini adalah calon orang-orang, seperti aku bilang ya, orang-orang sukses tapi sukses yang saluran. Kamu saluran kebaikan rezeki gitu loh, seperti itu. Ya, nih Nine of Pentacles. Dan suksesnya kamu tuh sukses mandiri. Kamu harus belajar bisa mandiri dalam sukses kamu, dalam artian ya apapun itu. Ya, maksudnya keputusan kamu nanti ke depannya. Pencerahan ini segera datang untuk kamu. Ini mau datang sebentar lagi, kamu akan tahu kamu harus apa. Ya. Tapi lagi-lagi ke sini, semakin kamu melekat dengan keinginan kamu, ini akan semakin ngeblur. Tapi kalau ini kamu bisa lepas, kamu bisa ngalir. Ya, kamu pegang, gandeng, ibaratnya tuh kamu ngegandeng tangan yang jaga kamu, oke, bawa aku deh kemana aja. Itu, kamu nanti akan tahu jalan mana yang terbuka untuk kamu. Itu akan jelas banget. Ya, gitu, yang jagain kamu ini nanti akan memprotek kamu, menyediakan kamu di dalam jalan kamu, menerangi jalan kamu, dan menghempas apapun, siapapun, orang-orang atau situasi yang berusaha menghalangi jalan kamu. Bahkan nanti kamu akan bisa lihat siapa orang-orang ini. Siapa yang sebenarnya orang-orang yang akan selaras sama jalan saya. Kan tadi afirmasinya aku selaras. Ya, siapa yang nanti selaras memang untuk perkembangan spiritual kamu, tujuan hidup kamu, sama siapa yang nanti sudah tidak lagi di luar keselarasan kamu. Ini kebenaran-kebenaran yang akan segera terungkap untuk kamu, Power nomor 2. Ya. Sebelum aku lanjutkan ke kartu penutupnya di sini, Power nomor 2, ada beberapa energi zodiak yang muncul nih di Power nomor 2. Mungkin ini bisa menjadi petunjuk untuk kamu. Entah ini kamu atau orang yang berpengaruh di dalam perjalanan kamu. Jangan terlalu terpatok sama zodiak ini, ya. Tetapi mungkin ini bisa membantu memberikan tambahan informasi saja. Kita punya Virgo dan Gemini sangat kencang di Power nomor 2. Ya, lalu kita ada Leo, Aries, Sagittarius di sini. Ya, dan Taurus untuk Power nomor 2. Itu zodiak-zodiaknya. Ya. Major Arcana kamu di bacaan kali ini Power nomor 2 ada 2 nih, The Magician sama The Hangman. Ya. The Magician di sini kalau di kartu ini di deck yang aku pakai, dia itu Hayagriva nih, gambarannya seperti ini. Ya. Gitu, dia salah satu dari 8 bodhisattva yang memang dia membawa pencerahan untuk membantu seseorang menemukan jalan yang terbaik dan terbenarnya. Ini kamu lagi dibantu ini sosok yang jaga, ya ibaratnya seperti itu. Jadi kamu lagi mau dapat pencerahan ke arah new beginning atau ke arah jalan baru yang terbentuk untuk aku tuh apa. Ya, awal mula baru. Ini bisa macam-macam, bisa bisnis baru, pelajaran baru, ya, awareness baru, pertemuan baru, bentukan spiritualitas baru, apapun ini ada untuk kamu, Power nomor 2. Ya, ini yang mau segera termanifestasi untuk kamu. Ini kebenaran, bentuk-bentuk kebenaran kesadaran. Ya, seperti itu. Lalu di sini kita ada si The Hangman ini. Ya, The Hangman. Nah, ini bodhisattva purification atau pembersihan. Ya, makanya di bawahnya ada Seven of Cups kebalik ini, maksudnya kamu tuh nanti akan clear. Kamu tuh ibaratnya penuh lumpur, nanti bersih, dibasuh bersih, dan kamu akan kelihatan semuanya tuh jernih gitu. Ya, Power nomor 2. Purifikasi, banyak-banyak meditasi purifikasi atau cleansing atau clearing untuk kamu. Ya, jadi ibaratnya kamu visualisasinya gini di dalam meditasi kamu. Ya, kamu membersihkan energi, ya, gitu. Dan seolah-olah kamu ngelihat kayak gimana ya gambarannya, kayak contoh kayak gini nih. Kayak misalkan kalau kamu naik kendaraan atau naik mobil gitu ya. Kamu kan kalau hujan itu kan
tempiasan airnya itu kan nutupin kaca depan mobil tuh, kayak kita jadi susah ngelihatnya ke depan, nggak kelihatan. Tapi kan ada wiper gitu ya, nih ngek ngek ngek. Nah itu kamu visualisasikan gambaran di depan kamu itu bersih gitu loh, dibersihin. Jadi kamu bisa lihat kamu harus jalan kemana. Di ini bisa dimeditasikan. Kamu minta bantuan sama penjaga kamu, PAL nomor 2. Kamu saat ini lagi ada di dalam fase diam. Berdiam ya, untuk merefleksikan kembali pesan-pesan ini. Dibilangnya seperti itu. Kamu lagi ada di dalam fase istirahat untuk nanti siap untuk suatu perubahan besar dalam hidup kamu ketika kamu punya perspektif yang sudah tepat. Ketika kamu sudah berserah dan mengalir di dalam spiritualitas kamu sendiri, PAL nomor 2. Banyak-banyakin meditasi lagi. Ya, itu yang aku lihat sih. Nih, ada gambaran orang ini juga ya. Sebentar lagi buah kebenaran kamu ini akan ada hasilnya. Ya, itu sih PAL nomor 2. Beberapa dari kamu yang aku lihat peran kamu di Nusantara ini juga ada. Ya, bagi kalian yang jalan jalurnya spiritual. Gitu. Jadi mungkin kebenaran tentang siapa penjaga kamu dari tanah leluhur kamu, misalkan seperti itu. Ya, ini kan Barong, mungkin ada yang ya dimanapun ya, di Indonesia mungkin di Bali atau di Jawa atau di mana seperti itu. Ya, intinya kamu akan lagi-lagi ya nih, misalkan kayak gini nih, ada orang yang kayak kadang-kadang nih, aku nggak bilang kamu seperti ini, tapi dia ngotot mau tinggal di Bali misalkan, atau saya ngotot mau tinggal di mana, tapi kita nggak tahu keselarasan kita tuh ada di mana. Nah ini energi ngototnya kamu ini dihilangkan dulu, ngalir. Lagi-lagi afirmasinya, aku selaras dimanapun aku berada, dengan siapapun aku bertemu, dalam situasi apapun. Maka nanti kamu akan digandeng ke arah yang lebih sebenarnya. Disitulah baru pintu-pintu yang terbaik dalam hidup kamu akan terbuka, PAL nomor 2. Ya, banyak dari kalian ini yang lagi agak ini ya, masuk ke dalam tingkatan spiritual yang lebih tinggi. Banyak yang mungkin mulai puasa, banyak yang mungkin mulai meditasi lagi, gitu-gitu yang aku lihat. Ya ini karena kamu tuh, jiwa kamu lagi jiwa kamu tuh udah tahu kalau kebenaran-kebenaran ini sebentar lagi akan segera terungkap untuk kamu. Tapi kamu harus siap secara energi dan kemurnian hati. Itu doang PR-nya. Ya, oke. Kita lihat di sini di kartu oracle berikutnya. Ya, jadi aku cuma akan keluarin satu kartu oracle untuk seperti satu kata atau satu frase petunjuk dari penjaga kamu saat ini, jawabannya ya. Itu oke. Doa sebentar. Oke, kebenaran yang segera terungkap untuk file nomor 2. Oke. Unlikely. Ya. Iya, jadi file nomor 2 yang jagain kamu unlikely ini lagi-lagi cuman bilang kalau energi kamu yang akan menentukan. Energi kamu yang saat ini masih belum siap, yang aku lihat PAL nomor 2. Unlikely ini adalah melambangkan kebingungan dan ketidaksiapan kamu. Lagi-lagi jangan menganggap ini sebagai kamu jadi sosok yang buruk, bukan. Tapi ini adalah bentukan pesan kesadaran kamu kalau berarti untuk menaikkan tingkat kesadaran dan kemungkinan ini supaya bisa terjadi, PR kamu masih ada, intinya seperti itu. Ya, yang jagain kamu tuh soalnya bilang kalau kamu kayak gini terus, saya susah ngarahin kamu. Saya susah ngebuka jalan kamu. Ini, kartu ini tuh maksudnya itu. Tapi begitu kamu tenang dan kamu yakin sama saya gandeng kamu ke sana. Itu tuh udah disiapin semua buat kamu. Ya, PAL nomor 2. Penjagaan kamu ini, kalian adalah orang-orang yang punya sosok penjaga Nusantara yang sangat besar. Jadi peran kamu tuh nanti ada di sini, PAL nomor 2. Entah bagaimana di sini nanti bentukannya. Ya, seperti itu. Karena ini energi ada ya, energi ini Nusantaranya ada, ya. Itu aja PAL nomor 2 petunjuknya untuk kamu, ya. Bacaannya sampai di sini, semoga ini sudah bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata.
Terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk like, share, subscribe video aku, silakan. Channel aku silakan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ, silakan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Terima kasih atas waktu dan energi yang sudah diluangkan untuk itu. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini. Atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Ya, nama Instagramnya sama Winsiling juga. Kalau mau tanya-tanya dulu, jangan malu-malu. Biasanya aku akan langsung kirimkan katalognya untuk personal reading. Kamu bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Kalau masih bingung, silahkan tanya-tanya lagi saja. Ya, personal reading ini tidak ada unsur paksaan. Pintu aku terbuka bagi siapapun yang merasa terpanggil dan merasa siap untuk menerima petunjuk semesta. Ya, ini berlaku bagi siapapun, apapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan. Kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Ya, justru aku ada di sini untuk membantu jika diperlukan saja. Apapun permasalahannya, pasti akan diberikan petunjuknya. Tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Terima kasih banyak Pak nomor 2 atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh. Ya, untuk segala yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck dalam perjalanan kamu ke depannya. Semoga kita ketemu lagi di readingan aku yang berikutnya. Thank you so much, take care, and have a nice day. Bye-bye, see you. Halo Pak nomor 3, bagi kalian yang memilih ornamen yang ini, ya, atau topeng yang ini kabuki mask, ya, topeng kabuki ini dari Jepang, ya. Ada kumadori ininya ya, makeupnya nih ya, dia pakai garis-garis merah, ini hitam ya, gitu-gitu. Ini ada maksudnya nih Pak nomor 3 ya, kenapa kamu memilih ini. Jadi ya, ini sedikit aku jelasin dulu ya. Berarti ini akan menjadi bacaan general kamu tentang kebenaran yang segera terungkap, ya. Dan ya, memang ini topeng ini dipakai di festival Jepang. Aku nggak tahu festival apa. Aku nggak sepenuhnya paham sama ini ya, cuman ini general knowledge aja ya, seperti itu, pengetahuan umum aja. Dan memang ini untuk menunjukkan kayak sisi emosional atau sisi dalam dari diri gitu ya, bentukan ekspresi gitu loh. Jadi kabuki mask itu ngomongin tentang itu. Jadi kan biasanya dipakai di teater Jepang atau acara-acara pertunjukan gitu-gitu ya, seperti itu. Pak nomor 3 ya. Jadi ini ya, dan aku ngerasa sepertinya kalau untuk Pak nomor 3 sesuai dengan judul bacaannya kan kebenaran yang segera terungkap. Tapi versi kebenaran ini kalau untuk Pak nomor 3 adalah kekuatan kamu yang kebuka sendiri di sini, Pak nomor 3. Ya, aku merasakan adanya energi kemarahan yang mungkin selama ini terpendam di kamu, Pak nomor 3. Dan ini akan kebuka energinya. Ini harus keluar dari diri kamu sendiri. Ya, jadi jangan khawatir. Kalau kamu misalkan di dalam kondisi dimana nanti mungkin di dalam perjalanan kamu mungkin akan seperti meluapkan semacam emosi atau kemarahan. Kalau ini terjadi, memang itu harus keluar dari diri kamu. Itu kamu menunjukkan sisi kamu yang apa adanya, Pak nomor 3. Ya, kamu tidak lagi memakai topeng, oh saya baik-baik saja, saya nggak kenapa-napa kok, saya ini kok, padahal dalamnya kamu kebakar. Ya, jadi ini akan keluar nih dalam waktu dekat yang aku lihat. Ya, ini menunjukkan kalau kamu itu punya kekuatan di dalam diri kamu. Kamu nggak selamanya harus memendam ini semua, enggak. Kamu berhak untuk marah, kamu berhak untuk mengeluarkan sisi emosional kamu, bentukan ekspresi emosional kamu, nggak masalah. Pak 3. Disitulah kamu akan menyadari kalau kamu punya kekuatan yang selama ini kamu pikir itu nggak ada di dalam diri kamu. Superhuman strength gitu ya, superhuman strength yang artinya kekuatan yang udah bukan kekuatan manusia lagi. Ini kekuatan ilahi nih ada di dalam aku akhirnya sadar nih untuk ini.
gitu. Jadi kayaknya kamu dengan adanya semacam emosi yang meluap dan akhirnya keluar, dan kamu membiarkan itu mengalir, ternyata kekuatan kamu akan muncul. Kamu seperti seseorang yang terbangkitkan atas kesadaran dan kekuatan kamu sendiri. Kamu jadi versi diri kamu yang udah ngerti kamu tuh kuatnya kayak apa. Beberapa dari kamu, ini bisa kekuatan spiritual juga loh yang mungkin akan timbul. Bisa jadi power nomor 3. Ya, gitu. Tapi timbulnya karena kamu akhirnya memproses sisi amarah atau sisi emosi kamu di sini yang aku lihat. Ya. Kalau ada orang bilang, oh orang spiritual itu nggak boleh marah, oh orang spiritual itu nggak boleh emosi, ya salah. Ada saat-saatnya emosi itu keluar, tetapi keluarnya dengan bijaksana. Bijaksana maksudnya apa? Nggak nonjokin orang sampai mukanya bonyok gitu loh. Paham kan? Paham nomor 3. Tapi sisi ketegasan kita di dalam situasi ini, dan apa adanya yang kita rasakan ini keluar, tersampaikan dan tersalurkan seperti itu. Ya. Ya, kita harus merangkul semua sisi dari diri kita ya. Di mana ada bahagia pasti ada sedih. Di dalam ada senang pasti ada marah. Gitu. Kan dualisme. Ya. Gitu. Apalagi sebagai manusia, ya pasti kita hidup itu ada sisi-sisi ini di dalam hidup. Ya kalau kita cuma mau happy doang, nggak mau marah-marah, gila kamu lama-lama. Halu. Gitu. Ya. Boleh marah asal terkendali, boleh marah asal bijaksana, boleh marah asal maksudnya baik, seperti itu. Ya, marah ini kan bukan karena kita ini ya, karena kita jatuhnya kepancing emosi orang atau kayak gimana, bukan. Tetapi ini bentukan ekspresi, ini bentukan ketegasan diri kamu sendiri, seperti itu power nomor 3. Justru dengan kamu lebih bisa berekspresi kayak gini, kamu akan dikasih lihat kebenaran-kebenaran dalam hidup. Kamu akan diberikan keadilan-keadilan dalam hidup kamu. Because you're showing strength, kamu menunjukkan kekuatan kamu. Ibarat kayak macan dideketin, dia nunjukin taringnya gitu. Ya, kamu jadi punya wibawa, energi itu tuh ada, power nomor 3 di kamu. Power nomor 3 ini orang-orang yang berwibawa dan kuat sebenarnya. Ya, orang-orang yang menjadi banyak sandaran dari orang-orang lain yang aku lihat. Ya, contoh relasi orang tua sama anak deh. Gak mungkin dong orang tuanya gak pernah marahin anaknya, pasti ada saat-saatnya energi itu keluar. Gak mungkin anaknya juga suatu saat gak mungkin bisa gak pernah marah sama orang tuanya, ya ada. Tapi kan itu diproses, dipahami kenapa. Gitu loh. Ya, jadi kayak dipelajari situasinya. Bukannya jadi orang yang emosian atau pemarah, bukan. Biasanya orang-orang kayak kamu nih, marah tuh jarang banget, tapi ya sekalinya itu keluar, ya itu ada maksudnya. Energi itu berarti harus keluar gitu. Itu pemahaman spiritual yang sebenarnya, power nomor 3. Ya, gitu. Kadang-kadang ada orang yang bilang, oh spiritual itu kok masih marah, oh spiritual itu kok masih begini-begini gitu ya. Ya enggak juga. Jangan menghakimi dari situ. Ya, tetapi memahami kembali kenapa hal-hal ini terjadi. Itu bentukan spiritual yang sebenarnya adalah pemahaman, bukan penghakiman. Power nomor 3. Ini, kamu akan paham sama ini. Dan disinilah seperti aku bilang, pintu-pintu kebenaran dan keadilan akan terbuka. Orang-orang yang selaras dan tidak selaras akan diterangi jalannya. Kamu jadi tahu gitu loh, power nomor 3. Kamu jadi tahu ke siapa kamu harus tunjukin taring kamu. Ke situasi-situasi dan orang-orang yang modelannya seperti apa.
Dengan kekuatan yang kamu temukan, kamu kokoh di dalam pendirian kamu, di dalam prinsip hidup kamu, power nomor 3. Kamu terbentuk jadi orang yang kuat dan bijaksana. Gak akan ada orang yang bisa jatuhin kamu, power nomor 3. Ya, gitu. Itu kenapa kamu saat ini lagi di dalam perjalanan ini. Ya, power 3. Oke, dan kenapa kamu memilih ini? Berarti ada semacam anger atau api atau kayak emosi atau kemarahan yang mungkin akan keluar nih di sini. Tapi keluar dari ruang kesadaran. Ya, keluar dari ruang pemahaman seperti itu. Ya, power 3. Oke. Kita lihat di kartu-kartu kamu nih. Doa sebentar. Kita lihat kartu 3. Oke, kita ada 8 of Swords. Ace of Swords kebalik. Ada 9 of Wands. The Emperor. Page of Cups kebalik. Five of Cups. Four of Cups. And Six of Swords kebalik. Power nomor 3. Ya, sorry ya, aku ketawa bukan gimana, tapi aku merasakan ada suara, ya maksudnya suara penjagamu ya, maksudnya kayak, ya intinya gini, udah tahu begitu, tapi dipaksain. Itu tuh, tadi itu aku denger jelas banget ya suara batin ini. Ya, udah tahu begitu, dipaksain, kamu jadi ngiket diri kamu sendiri dalam situasi itu. Entah ini dalam bentukan relasi apapun kamu dengan seseorang, power nomor 3. Semakin kamu memaksakan suatu situasi, justru situasi itu akan semakin keluar out of control gitu loh. Jadi keluar dari kontrol yang baik seperti itu. Ya berarti ada semacam semacam energi yang ngasih tahu tuh begini. Kamu mendam apapun perasaan kamu, emosi kamu, kemarahan kamu ini karena kamu takut kehilangan sesuatu. Entah kamu takut kehilangan seseorang, situasi, pekerjaan, apapun ini. Tapi di satu sisi, situasi kamu nyangkut, kamu stuck, kamu nggak bisa bergerak ke arah yang lebih baik saat ini karena ini terpendam di dalam kamu. Kamu kehilangan kontrol atas situasi kamu. Oke, saya sudah bisa kok memaafkan orang. Ya, mungkin kamu memaafkan orang, tapi kamu menempatkan diri kamu sendiri di posisi seperti itu lagi, itu lagi, itu lagi. Power nomor 3. Oke, saya maafin, oke saya maklumin, oke dia begini, ya sudah, mungkin dia pasangan saya, ya udah, mungkin dia keluarga saya, ya udah, mungkin ini. Tapi situasi ini terus berulang-ulang terjadi ke kamu. Yang akhirnya kamu sendiri jadi merasa terikat sama suatu situasi, kejebak. Ini energi jebakan kamu nih muncul nih, 8 of Swords sama 9 of Wands. Kamu yang tanpa sadar menciptakan penjara kamu sendiri, kamu ngunci diri kamu di dalam situ. Kamu membiarkan diri kamu terjebak di dalam situasi yang kamu tahu sendiri tidak baik untuk kamu. Ini kartu kesedihan ini ada. Kemarahan kamu bukan karena kamu pemarah, tapi itu kemarahan yang terpendam dan menjadi kepedihan hati kamu sendiri, power nomor 3. Karena kamu takut kehilangan. Kamu ada semacam fear of losing di sini, power nomor 3.
Entah ketakutan kehilangan atau ketakutan ditinggalkan sama seseorang di sini. Barusan aku mendapatkan konfirmasi dari semesta. Telinga kanan aku berdenging di sini. Berarti pesan ini dikonfirmasikan untuk kamu. Iya, memang ini yang sedang terjadi saat ini. Sekarang arahan semesta untuk kamu, Paul nomor 3. Untuk mengambil kekuatan kamu kembali dalam situasi ini. Kamu sangat punya hak untuk menentukan kamu maunya gimana. Kamu sangat punya hak untuk mengambil alih lagi hidup kamu. Setir hidup kamu tuh kamu yang pegang sendiri, Paul nomor 3. Kamu mau nyetirin hidup kamu ke arah mana? Ke arah yang gini-gini lagi, berulang-ulang kembali. Kamu kasih kesempatan ke orang yang sama berpuluh-puluh kali, gak ada ujungnya. Keluarin ini, rasakan ini. Kamu akan tahu kamu harus ngambil keputusan apa, Paul nomor 3. Karena sampai sekarang yang aku tangkap di Paul nomor 3 ini bingung gak tahu harus apa. Karena kamu mengulangi siklus yang sama berkali-kali, Paul nomor 3. Six of Swords kebalik ini ngomongin kamu gak bisa move ke siklus baru kamu. Karma kamu mandek di sini. Ini aku apa adanya nih, Paul nomor 3. Kamu terkurung dalam semacam karma atau situasi yang gak selesai-selesai. Makanya aku bilang kebenaran yang akan terungkap dari hidup kamu itu ketika kamu berani mengungkapkan emosi kamu atau anger kamu. Dan kamu mengambil langkah perubahan. Kamu tidak menempatkan diri kamu di posisi yang sama secara terus-menerus. Perubahan harus ada. Dinamika baru harus terbentuk. Baru kamu bisa ngerti kamu tuh harus bergerak kemana lagi, Paul nomor 3. Karena kalau gini-gini terus kamu gak akan kemana-mana. Dijamin 100% akan terulang. Secara spiritual, memang kita memaafkan orang itu baik. Itu karma baik. Berusaha memahami, berusaha memaklumi gitu ya. Baik, itu bukan sesuatu yang buruk gitu ya. Tetapi kalau memaafkannya kamu atau memakluminya kamu tidak disertai dengan langkah perubahan, sama aja bohong. Atau kamu membiarkan orang lain ngelakuin itu terus-menerus ke kamu. Kamu membiarkan itu terjadi ke hidup kamu. Ya karmanya ada di kamu sendiri, Paul nomor 3. Bukan salah siapa-siapa ini. Kita bukan nyalahin orang, kita bukan nyalahin diri ya. Tetapi ya ini penjelasannya. Segala sesuatu, pemahaman, tindakan, dan langkah harus disertai kebijaksanaan, Paul nomor 3. Nah, pesan-pesan ini menyadarkan kamu. Kalau kamu ngerti sama ini, kamu yakin kalau apapun langkah yang kamu ambil dengan kesadaran baru ini, kamu dijaga kok. Banyak hal-hal yang kamu tuh gak akan pernah duga akan terjadi ke hidup kamu. Hal-hal yang mungkin bisa jadi lebih baik daripada apa yang ada saat ini. Jangan menutup kemungkinan itu. Hanya dengan kamu takut dan terbungkam seperti ini, Paul nomor 3. Kepedihan yang berlarut akan nutup jalan rezeki kamu dan jalan kebaikan kamu sendiri. Ya, Paul nomor 3. Kamu jadi gak dapet clarity-nya. Kamu jadi gak tahu kamu harus ngapain dan kemana. Kamu jadi gak berani ngambil langkah di luar langkah apa yang biasanya kamu ambil. Padahal itu yang harusnya terjadi untuk mengubah semacam dinamika. Harus diacak-acak ini. Ya ibaratnya supaya polanya jadi gak begini terus. Jadi harus ada kehancuran dari pola yang sudah ada saat ini. Dan itu gak mudah. Butuh keberanian. Ubahlah energi sedih kamu dan marah kamu yang terpendam menjadi keberanian kamu untuk mengubah hidup kamu sendiri, Paul nomor 3.
nasibmu di tangan kamu sendiri. Nih, Emperor itu ngomongin soal itu. Kamu mau sukses, kamu mau bahagia, kamu mau selaras, harus ada action yang kamu selaraskan juga di sini. Memaklumi tanpa kebijaksanaan sama juga bohong. Ya, gitu Pal nomor 3. Ini pesannya cukup strong buat kamu. Ya, kadang beberapa dari kalian menghindar dari permasalahan ini. Ya, misalkan, udahlah saya nggak mau ngomong daripada nanti berantem. Ya sudahlah saya nggak mau ngomong daripada nanti ribut, nanti salah paham, nanti ini. Akhirnya kamu lari dari situasi ini. Kamu lari dan karma kamu nggak selesai. Nanti keulang lagi kejadian yang sama, keulang lagi, sampai enek. Power nomor 3. Sampai muak kamunya nanti. Energi kamu yang berantakan kayak gini akan sulit menarik energi-energi baiknya nanti. Beberapa dari kamu mungkin ini udah terjadi nih saat ini. Beberapa dari kamu yang belum sampai ke sana, ini ancang-ancang untuk kamu supaya kamu nggak perlu sampai ke sana. Bisa diberesin dari sekarang. Dengan kamu beresin ini, kamu baru nanti akan lihat keadilan Tuhan semesta atas hidup kamu itu seperti apa. Tapi kamu harus pegang keyakinannya kalau Tuhan itu maha adil. Kalau kamu dijaga dalam pengambilan langkah kamu dan lain-lain. Ya, Pal nomor 3. Itu sih petunjuknya. Ya, sedih bercampur takut sama dengan bingung. Ya, itu Pal nomor 3. Ini harus diubah dulu equationnya ya. Maksudnya rumus ini harus diganti dulu. Ya, seperti itu. Oke, sebelum aku berlanjut ke kartu kamu berikutnya, di sini ada beberapa energi zodiak yang muncul. Mungkin ini bisa menjadi alat bantuan. Informasi tambahan yang mungkin bisa bantu kamu. Entah ini zodiak kamu atau zodiak orang-orang yang ada di dalam perjalanan kamu. Ya, jangan terlalu terpatok sama ini informasi tambahan saja. Kalau resonate berarti ya pesan ini akan semakin resonate lagi untuk kamu. Oke, kita punya Aries sangat kencang nih, Pal nomor 3. Pisces, Cancer, Scorpio, ada Gemini, Libra, dan Aquarius untuk Pal nomor 3 zodiaknya. Oke. Ada. Nah, sekarang sebelum aku lanjut juga di sini ada energi Emperor Major Arcana. Ya. Ini Bodhisattva of Wisdom ya, gambaran ini nih, sosok yang ada di sini. Ya, mungkin energi Leo juga ada karena di sini ada singa. Ya. Jadi gimana ya jelasinnya? Ya, wisdom. Ini Bodhisattva of Wisdom. Jadi kayak kamu tuh kayak sekarang lagi semakin sadar untuk jadi orang yang bijaksana tuh seperti apa. Ternyata kebijaksanaan itu berpengaruh ya tentang berpengaruh terhadap nasib hidup aku ya, seperti itu. Ya, jadi selama ini yang aku tuh ilusi sendiri, yang aku denial sendiri, yang aku tolak-tolak, yang aku lari terus dari situasi ini tuh apa? Hadapi itu saat ini. Kamu kalau mau bijaksana jangan pernah takut berhadapan sama masalah. Hadapi dan selesaikan itu. Karma kamu baru akan selesai di situ. Kalau kamu lari terus, karena kamu takut akan ditinggal sama orang atau kamu takut kehilangan, kamu gak akan dapat apa-apa anyway. Hidup kamu semu. Pal nomor 3. Ketika kamu menemukan kekuatan kamu kembali, di sini aku ngelihat spiritual kamu berkembang, bisnis kamu berkembang, finansial kamu jalan, penjagaan kamu lebih kuat, dan kamu ketemu sama orang-orang yang respect sama kamu, Pal nomor 3. Ya. Orang-orang yang tidak menghargai atau tidak respect sama kamu ini nanti akan kelihatan, topeng-topeng ini akan kebuka semua. Ya udah, kamu akan lihat sendiri. Gitu, Pal nomor 3. Itulah
apa, kebenaran-kebenaran yang segera datang untuk kamu. 3. Tapi caranya ya seperti ini. Ya, aku cuma mau ngambil satu kartu dari sini untuk jawaban dari sosok penjaga kamu saat ini, atau satu frase ya, untuk kamu tuh apa dalam melewati ini. Aku doa sebentar. Oke. Kebenaran yang segera terungkap. Oke, ini aku balikin ya. Oke, ini tadi ada satu. If you believe. Ya udah, ya kunci kamu nggak ada lagi selain keyakinan kamu akan situasi itu. Ketika kamu berani mengambil langkah, artinya kamu yakin sama semesta bisa menjaga dan memprotek kamu di sini. Kuncinya adalah di keyakinan yang kamu bawa. Power nomor 3. Sesimpel ini, tapi berpengaruh besar sama jalan hidup kamu. Ya, tadi kartu yang keluar satu lagi sebenarnya Ask Your Angels. Saat ini arahan semesta, arahan para penjaga kamu lagi sangat kuat. Kamu bisa minta tolong sama Tuhan semesta, sama penjaga kamu di sini. Ya. Untuk minta pencerahan akan situasi kamu saat ini. Minta pencerahan aja. Kamu gak perlu minta apa-apa. Minta pencerahan aja. Akan terbuka ini semua untuk kamu. Power nomor 3. Ya, meditasi akan sangat membantu juga. Oke, itu aja sih power nomor 3 petunjuknya. Sampai di sini aja bacaannya, semoga ini sudah bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ, silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Ya. Dan jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Nama Instagramnya Wins Healing, seperti nama channel YouTube ini. Kalau mau tanya-tanya dulu jangan malu-malu, biasanya aku akan langsung kirimkan katalognya. Untuk personal reading kamu bisa baca-baca, pelajari terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Kalau masih bingung silahkan tanya-tanya lagi saja. Personal reading ini tidak ada unsur paksaan. Pintu aku terbuka bagi siapapun yang merasa siap dan merasa terpanggil untuk menerima pesan semesta. Ya. Dan ya, aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama ya. Kita semua makhluk Tuhan semesta. Dimanapun, apapun, siapapun kamu. Ya. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Apapun permasalahannya, pasti akan diberikan petunjuknya. Ya. Dan privasi juga sangat aman dan terjaga. Itu aja petunjuk semesta. Ya, dan aku juga terima kasih atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dari jauh untuk segala yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu untuk kamu. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Thank you so much, take care, and have a nice day. Power nomor 3, bye-bye, see you.